Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami tentang pendekatan fenomenologi dalam Islam. Yang pertama, pengertian fenomenologi agama, yaitu apa yang dialami oleh pemeluk agama, apa yang dirasakan, dikatakan, dan dikerjakan, serta bagaimana pula pengalaman tersebut bermakna baginya. Kebenaran studi fenomenologi dalam penjelasan tentang makna upacara, seremonial, doktrin, atau relasi sosial bagi dan dalam keberagamaan pemeluk. Pendekatan fenomenologi juga menggunakan bantuan disiplin lain untuk menggali data, seperti sejarah. Pengumpulan data dan deskripsi tentang fenomena agama harus dilanjutkan dengan interpretasi data dengan melakukan investigasi, dalam pengertian melihat dalam tajam struktur dan hubungan antar data sekaitan dengan kesadaran masyarakat atau individu yang menjadi objek kajian. Lanjut pada fungsi-fungsi fenomenologi. Yang pertama, sebagai pembelajaran dalam keagamaan. Dengan memahami tentang fenomenologi, seseorang dimungkinkan dapat memahami hakikat keberagamaan secara mendalam. Dikarenakan fenomenologi itu mengajarkan tentang fenomena-fenomena yang terjadi terhadap keberagamaan, khususnya agama Islam. Yang kedua, sebagai konstruksi taksonomis untuk mengklasifikasikan fenomena dengan melihat batas-batas komunitas agama, budaya, dan zaman. Pokok dari aktivitas ini adalah mencari struktur pengalaman keagamaan dan keluasan prinsip-prinsip yang tampak mengoperasikan bentuk perwujudan keberagamaan manusia secara keseluruhan. Yang terakhir, fenomena berfungsi sebagai ilmu pengetahuan secara sadar, mengarahkan untuk memperhatikan contoh tertentu tanpa prasangka teoritis lewat pengalaman-pengalaman yang berbeda dan bukan lewat koleksi data yang besar untuk suatu koleksi umur di luar substansi sesungguhnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi hasil dijadikan sebagai landasan dalam agama fenomenologi, menjadikan agama sebagai objek apa adanya. Atau dengan kata lain, ia menjelaskan fenomena keagamaan sebagai yang ditujukan oleh agama itu sendiri. Dalam hal lain, kaum enomolog agama mencegah sikap memandang fenomena keagamaan itu menurut visi mereka sendiri. Tujuan dari fenomenologi agama adalah mengkaji dan kemudian mengerti pada struktur agama atau menemukan esensi agama di balik manifestasinya yang beragam atau memahami peranan agama dalam sejarah dan budaya manusia. Fokus utama fenomenologi agama adalah aspek pengalaman keagamaan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena keagamaan secara konsisten dalam orientasi keimanan atau kepercayaan objek yang diteliti. Pendekatan ini melihat agama sebagai komitmen yang berbeda dan dikaji secara hati-hati berdasarkan sebuah tradisi keagamaan untuk mendapatkan pemahaman di dalamnya. Fenomenologi agama muncul dalam upaya menghindari pendekatan-pendekatan yang sempit, etnosentris, dan normatif dengan berupaya mendeskripsikan pengalaman-pengalaman agama dengan akurat. Terima kasih. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi sebagai metode berpikir merupakan suatu yang progresif karena usahanya untuk mengembalikan hal-hal yang hakiki yang bersangkutan dengan kehidupan manusia. Pemikiran Husserl telah memberi dorongan yang sangat penting. Fenomenologi telah dibangun atas rasa tanggung jawab, bahkan pemahaman. Kelebihan fenomenologi agama memahami dan mencari hakikat keberagamaan. Pencarian hakikat yang merupakan unsur universal agama-agama akan dapat memahami kesamaan hakikat agama-agama. Pada fakta yang terjadi sekarang, di mana dunia sudah masuk era pluralisme dan multipolarisme, kelebihan-kelebihan fenomenologi agama dapat membantu menciptakan sikap-sikap terbuka
toleran dan menghargai para penganut agama yang berbeda-beda serta diperoleh pemahaman yang utuh mengenai objek yang diamati. Namun fenomenologi khususnya Husserl, fenomenologi masih terperangkap dalam konsep paradigma. Husserl ketika membicarakan tentang sumber terakhir dari segala pemahaman, ia berkata sumber itu bernama moi meme atau saya sendiri. Fenomenologi agama Islam merupakan sebuah gerakan pengembangan dalam pemikiran dan penelitian di mana peneliti mencoba memahami manusia dan mengklasifikasikan fenomena secara spesifik, termasuk fenomena keagamaan. Beberapa poin yang dianggap sebagai sisi positif dari fenomenologi agama diantaranya yaitu: 1. Fenomenologi agama berorientasi pada faktual deskriptif, di mana tidak ada concern pada penelitian evaluatif, akan tetapi mendeskripsikan secara tepat dan akurat suatu fenomena keagamaan seperti ritual, simbol, ibadah, teologi, personal yang dianggap suci, dan sebagainya. 2. Tidak berusaha menjelaskan fenomena yang dideskripsikan. 3. Perbandingan dalam pengertian terbatas, di mana mengkomparasikan berbagai tradisi keagamaan. 4. Menghindari reduksionisme. 5. Menunda pertanyaan tentang kebenaran. 6. Mengembangkan struktur esensial dan makna sebuah pengalaman keagamaan. Terlepas dari beberapa kelebihan pendekatan fenomenologi, terdapat beberapa kesulitan untuk memahami esensi dari suatu pengalaman keagamaan dan manifestasi. Dalam hal ini, beberapa kritik terhadap fenomenologi agama diantaranya: 1. Peranan deskriptif. Fenomenologi agama mengklaim pendekatannya deskriptif murni yang resistensi terhadap campur tangan peneliti, namun tidak mustahil seorang fenomenologi memiliki kepentingan maksud tertentu dan dalam mengontrol data dan metode yang digunakan. 2. Melihat peristiwa keagamaan tanpa melihat akar historinya. 3. Peranan intuisi. 4. Persoalan empati atau adanya kekhawatiran terjadi konversi agama karena tuntutan berpartisipasi langsung dalam praktek dan ritual keagamaan. Baik, selanjutnya saya Heni Hidayatun Nikmah, NIM 89, akan melanjutkan penjelasan pada materi yang kedua atau poin B, yaitu pendekatan fenomenologi dalam kajian agama dan studi Islam. Fenomenologi dapat diaplikasikan dalam studi agama. Sifat pokok dari fenomenologi adalah membiarkan realitas atau fakta berbicara dalam suasana intention. Intention ini memiliki dua arti, yaitu semantik dan ontologi. Ada 3 tugas dalam fenomenologi agama, yaitu 1. Mencari hakikat ketuhanan, 2. Menjelaskan teori wahyu, dan yang ketiga meneliti tingkah laku keagamaan. Ada juga bidang garam fenomenologi, yaitu menerangkan apa yang sudah diketahui yang terdapat dalam sejarah agama, tetapi dengan caranya sendiri. Yang kedua, fenomenologi berusaha menyusun bagian pokok agama atau sifat alamiah agama. Dan yang ketiga, fenomenologi tidak mempersoalkan apakah gejala keagamaan itu benar, apakah bernilai, dan bagaimana dapat menjadi demikian atau menentukan lebih besar atau kecilnya nilai keagamaan mereka. Pendekatan fenomenologi melihat agama sebagai komponen yang berbeda dan dikaji secara hati-hati berdasarkan sebuah tradisi keagamaan untuk mendapatkan pemahaman di dalamnya. Fenomenologi agama muncul dalam upaya untuk menghindari pendekatan-pendekatan yang sempit, etnosentris, dan normatif dengan berupaya mendeskripsikan pengalaman-pengalaman agama dengan akurat. Fenomenologi dalam studi Islam lebih menekankan kepada kebutuhan objektivitas dengan menegaskan diri kepada kebebasan nilai, penelitian yang berjarak sejauh mungkin bebas dari segala peranggapan. Tujuan fenomenologi telah diekspresikan dalam berbagai bentuk keragaman ekspresinya atau sebagai pemahaman terhadap sifat unik fenomena keagamaan atau bahkan untuk memahami peran agama dan sejarah dan kebudayaan.
Metode fenomenologi ini terangkum dalam penggunaan dua prinsip utama, yaitu approach dan eidetic vision. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam fenomenologi antara lain: 1. Pendekatan komparatif dan sistematis. 2. Pendekatan empirik. 3. Pendekatan historis. 4. Pendekatan deskriptif. 5. Pendekatan anti-reduksionisme. Dan yang terakhir yaitu pendekatan otonomi.